adanya panggilan dari Skyriver Group yang menyatakan bahwa mereka telah menculik teman-temannya Zhao Zeng dari tim Warhammer dan juga telah menculik keluarganya, yaitu Lan Xi dan Su Yunwen. Hal itu lantas membuat Zhao Zeng ingin mencoba mencari tahu kebenarannya dengan cara menghubungi mereka. Namun, karena tak ada satupun dari mereka yang menjawab, maka hal itu pun semakin memperkuat dugaan bahwa mereka benar-benar telah diculik. Berdasarkan panggilan sebelumnya, orang itu mengatakan bahwa keluarga dan rekan-rekannya telah dibawa ke cabang markas Skyriver Group yang berada di area 7. Dan dengan menunggangi Steel Armor Cow, Zhao Zeng pun lalu bergegas menuju tempat itu. Tempat lalu berpindah ke markas Skyriver Group. Terlihat dua orang tersisa dari tim Warhammer yang sedang ditahan di tempat tersebut, yang lalu tak selang lama kemudian disusul oleh Lan Xi dan juga Su Yunwen. Melihat hal tersebut, Xiao Heng pun lalu menanyakan keadaan mereka, karena ia tak menyangka bahwa ternyata mereka juga telah diculik. Di luar ruangan, orang yang tadi mengantarkan Lan Xi dan Su Yunwen lalu langsung pergi dari tempat itu sembari memberikan pesan kepada dua penjaga agar segera meniupkan peluit jika terjadi suatu hal. Sedangkan di luar gedung markas tersebut, ternyata Zhao Zeng sudah sampai di tempat itu. Menggunakan mode tak terlihatnya, dengan santainya Zhao Zeng menerobos penjagaan markas tersebut. Dirinya yang juga dapat mendengarkan obrolan para penjaga yang mengatakan sedang ada orang-orang malang yang ditahan di lantai 11. Zhao Zeng pun kini dapat dengan mudah mengetahui lokasi tepatnya rekan-rekannya berada. Dan dengan menggunakan lift, dirinya pun langsung menuju ke lantai 11. Di depan ruang tahanan, satu dari dua penjaga terlihat sedang kebelet untuk ke toilet. Jadi terpaksa dirinya harus meninggalkan temannya terlebih dahulu. Hingga di saat ia berlari bergegas menuju toilet, tanpa ia sadari dirinya telah berpapasan dengan Zhao Zeng. Namun dikarenakan Zhao Zeng tak terlihat, ia pun hanya melewatinya begitu saja. Si penjaga yang masih menunggu di depan ruang tahanan, dirinya yang sedang menguap dikarenakan sedang mengantuk, tiba-tiba tanpa sempat mengetahui apa yang telah terjadi, penjaga itu pun langsung tewas seketika. Zhao Zeng lantas langsung mencari kunci ruangan dari tubuh si penjaga itu. Namun, ternyata kuncinya tidaklah ia temukan. Hal itu pun membuatnya lalu mencoba mencongkel pintu itu menggunakan daggernya. Namun, dikarenakan pintu itu sangatlah kuat, dengan terpaksa dirinya harus menemukan kuncinya terlebih dahulu. Tak selang lama kemudian, penjaga satunya yang tadi pergi ke toilet, kini telah kembali. Dirinya yang sangat terkejut mengetahui rekannya sudah tak ada di tempatnya berjaga. Tanpa ia sadari Zhao Zeng kini telah berada di belakangnya, dan lalu penjaga itu pun tewas seketika. Di dalam ruang tahanan, mereka yang sedang terkejut dikarenakan dari balik pintu terdengar suara seseorang yang sedang akan membuka kuncinya. Hingga saat seseorang yang muncul dari balik pintu ternyata adalah Zhao Zeng. Hal itu pun sontak membuat mereka terkejut sekaligus sangatlah senang. Dan Lan Xi yang sangatlah senang melihat tuan mudanya, lalu langsung berteriak memanggil nama tuannya. Namun Zhao Zeng langsung segera menghentikan Lan Xi agar tidak berisik, dikarenakan mereka harus pergi terlebih dahulu dari tempat itu. Zhao Zeng beserta rekan-rekannya pun lalu melarikan diri dengan mudah dari tempat tersebut. Zhao Zeng yang lalu bertanya pada Su Yunwen apakah dia takut. Su Yunwen pun lalu menjawab bahwa ia tidaklah takut sama sekali, dikarenakan dia tahu pasti bahwa Zhao Zeng akan datang untuk menyelamatkannya. Dan Zhao Zeng yang mendengar hal tersebut, dirinya pun hanya bisa terdiam sembari menahan kekesalannya terhadap orang-orang dari Skyriver Group. Singkat cerita, sampailah mereka di gerbang kota. Si penjaga gerbang yang melihat malam-malam ada orang yang masih berada di luar gerbang. Penjaga itu pun lalu marah-marah. Namun di saat Zhao Zeng mengatakan bahwa ada suatu hal penting di luar, dan dirinya juga meminta mereka membukakan gerbangnya, penjaga itu yang sangat terkejut bahwa itu adalah wakil ketua Zhao. Penjaga pun langsung segera membukakan gerbang untuk mereka. Setelah mereka masuk, Xiao Heng pun lalu mengungkapkan kekesalannya dengan mengatakan bahwa ia akan balas dendam kepada mereka. Dan Zhao Zeng yang berada di sampingnya pun juga mengatakan bahwa saudara-saudaranya telah tewas dikarenakan dirinya. Maka dirinya pun juga tak akan membiarkan mereka begitu saja. Hanya saja, hal pertama yang harus mereka lakukan terlebih dahulu saat ini adalah untuk menuju ke area 1 dan lalu baru mempersiapkan segala hal untuk menangani mereka. Tak selang lama kemudian, orang-orang Skyriver Group yang menyadari rekan-rekannya telah dibunuh dan semua tahanan telah kabur. Mereka pun lalu mencoba mengejar Zhao Zeng dan juga yang lainnya. Hanya saja, ketika sampai di depan gerbang kota, si penjaga gerbang ternyata menolak permintaan mereka untuk membukakan gerbangnya. Keesokan harinya, di area 1, "Saudara Zhao,
Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku akan mendengarkanmu, tanya Xiao Heng. Skyriver Group memiliki anggota lebih dari 1.000 orang. Meskipun kita tak dapat menghabisi mereka dalam sekali serang, tetapi kita dapat menyerang mereka satu persatu dan menghabisi mereka secara perlahan, jawab Zhao Zeng. Singkat cerita, terlihat sebuah konvoi kendaraan milik orang-orang dari Skyriver Group. Di depan ada mangsa, bersiaplah untuk bertarung, ucap salah satu orang di dalam mobil yang melihat ada sosok monster yang sedang berlari ke arah mereka. Tunggu, itu bukanlah mangsa, itu adalah Zhao Zeng. Skyriver Group, aku datang sekarang. Di markas pusat Skyriver Group, terlihat Chu Tianhe, si pemimpin Skyriver Group, sedang menerima laporan dari anak buahnya, yang mana dalam waktu beberapa hari ini, Zhao Zeng telah menghancurkan tim kultivator pemburu mereka. Banyak dari mereka yang tewas dan beberapa di antaranya mengalami luka berat. Mendengar hal tersebut, Chu Tianhe lalu meminta anak buahnya untuk menyampaikan perintahnya kepada yang lain agar setiap tim yang keluar harus ada seniman bela diri tingkat tinggi yang mengikutinya. Tempat lalu berpindah di suatu padang rumput. Terlihat ada Zhao Zeng serta Xiao Heng. Di tempat itu, mereka sedang menanti orang-orang dari Skyriver Group yang lewat. Hanya saja, hingga hari akan segera berakhir, mereka belum juga ada yang lewat. Zhao Zeng pun merasa bahwa usaha mengacaukan Skyriver Group sepertinya telah berhasil. Dan dirinya pun lalu mengajak Xiao Heng untuk segera kembali. Hal itu dikarenakan pemimpin dari Skyriver Group pasti sudah menyadarinya dan pasti mulai akan mengirim seniman bela diri tingkat tingginya. Dan itu akan sangat tidak menguntungkan bagi pihaknya Zhao Zeng. Tak selang lama kemudian, Zhao Zeng lalu menghubungi Chu Tianhe, dan seperti yang ia duga, si pemimpin Skyriver Group memanglah sudah menyadarinya, dan ia pun langsung marah-marah pada Zhao Zeng. Mendengar hal tersebut, Zhao Zeng pun mengatakan bahwa dirinya sudah cukup lelah, dan ia mengatakan ingin bertemu dengan Chu Tianhe agar bisa membicarakan suatu hal. Zhao Zeng lalu memberikan waktu selama 3 hari kepada Chu Tianhe untuk datang sendiri ke area 1. Serta membawa 10 kristal ungu tingkat tinggi sebagai pertukaran untuk anaknya. Sontak hal itu sangatlah membuat Chu Tianhe sangatlah terkejut, dikarenakan selama ini dirinya mengira bahwa anaknya itu telah tewas. Namun dikarenakan Zhao Zeng terus memojokkannya dengan mengatakan jika dirinya tak datang seorang diri, maka Zhao Zeng akan membunuh anaknya. Dirinya pun tak memiliki pilihan lain dan memilih untuk percaya. Xiao Heng yang mendengar apa yang diucapkan Zhao Zeng pada Chu Tianhe, dirinya pun juga cukup heran, dikarenakan ia juga tahu bahwa anaknya Chu Tianhe sudah lama tewas. Zhao Zeng pun lalu menjawab bahwa dirinya mengatakan hal itu hanyalah untuk memancingnya keluar, karena dirinya berencana ingin menghancurkan seluruh isi Skyriver Group. Hanya saja ada beberapa orang yang tidak setuju dengan rencananya itu. Tempat lalu berpindah ke kediamannya Raja Kota. Raja Kota telah menyadari mengenai apa yang sedang terjadi antara Skyriver Group dengan Zhao Zeng. Dan dirinya berpikir bahwa kemungkinan Chu Tianhe pasti akan tewas. Meskipun begitu, Raja Kota juga mengetahui bahwa meskipun Chu Tianhe tewas, tetap saja hal itu tak akan menghancurkan Skyriver Group. Karena Raja tak peduli siapa yang akan menjadi ketuanya nanti. Yang ia pedulikan hanya Skyriver Group tetap ada ataulah tidak. Dan menurutnya juga, anak muda memiliki temperamental tinggi adalah wajar. Hanya saja yang ia sayangkan, sebelumnya Raja Kota telah membuat Skyriver Group menjadi besar adalah untuk membiarkan Red Tripod membentuk 3 kekuatan utama. Tetapi setelah Chu Tianhe kehilangan anaknya, dirinya menjadi terburu-buru dan tidak lagi memberikan keuntungan pada kota Titan. Tempat lalu berpindah ke area 1. Zhao Zeng, aku telah datang, keluarlah kau. Kau datang lumayan cepat juga. Tidak usah terburu-buru, aku akan memberikan beberapa petunjuk padamu. Sebuah ledakan dari misil yang Zhao Zeng tembakan telah membuat Chu Tianhe dapat mengetahui posisi Zhao Zeng berada. Zhao Zeng yang mulai melihat bahwa Chu Tianhe yang merupakan seniman bela diri tingkat 9 sedang berlari menuju arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dirinya pun lantas turut berlari dari kejarannya dan menuju ke arah luar kota. Hingga di saat sampai di pinggiran hutan, Zhao Zeng pun lalu menghentikan pelariannya. Baiklah, ayo kita lakukan di sini. Katakan, di mana anakku? Dengan begitu, aku dapat menyisakan sepotong jasadmu. Jangan terburu-buru. Izinkan aku memperlihatkan padamu beberapa magic terlebih dahulu. Ini adalah buah water crystal. Tentu saja, ini adalah buah yang sangat langka.
Kekuatan bintang akan menyebar keluar dan mampu memicu kedatangan monster mutasi tingkat tinggi. Berhentilah bermain-main, serahkan anakku sekarang. Chu Tianhe, kuakui kau memanglah bertalenta, tapi sayang sekali, anakmu hanyalah menjadi beban untukmu. Kamu bahkan telah dijatuhkan olehnya. Apa maksudmu? Chu Tianhe yang belum mengerti dengan keadaannya, Zhao Zeng pun lalu memberitahukannya bahwa semenjak dia menjadi tak peduli dan hanyalah fokus mencari anaknya, orang-orang Sky River Group tidak lagi bersatu dengannya. Bahkan Raja Kota juga mengabaikannya. Chu Tianhe yang menganggap bahwa itu hanyalah omong kosong. Zhao Zeng pun lalu menambahkan bahwa dirinya tidaklah berbohong. Selain itu, jika bukan karena Raja Kota yang memintanya untuk tidak menghancurkan Sky River Group, maka tak mungkin saat ini ia mencoba untuk memancing Chu Tianhe keluar dari markasnya. Memancingku keluar? Jadi, apakah yang kau katakan itu hanyalah kebohongan? Anakku, dia... Apa kau ingin melihat anakmu? Lihatlah, ini adalah satu-satunya yang tersisa dari tubuhnya, ucap Zhao Zeng sembari mengeluarkan armor yang terakhir kali dikenakan oleh anaknya. Sontak Chu Tianhe sangatlah marah melihat hal tersebut, dan dirinya pun langsung melesat maju ke arah Zhao Zeng sembari mengatakan bahwa dirinya akan mencincang-cincang tubuhnya Zhao Zeng. Namun, Zhao Zeng yang lalu melemparkan buah water crystal. Hal tersebut langsung memancing kedatangan monster bermutasi tingkat tinggi dari belakangnya. Monster macan bermutasi itu pun langsung menyerang Chu Tianhe. Sedangkan Zhao Zeng yang segera memasuki mode tak terlihat, dirinya pun dapat terbebas dari serangan monster tersebut. Di saat Chu Tianhe berusaha dengan keras menahan serangan monster tersebut, sembari bertanya-tanya bagaimana bisa Zhao Zeng melakukannya, tiba-tiba bertubi-tubi Zhao Zeng lalu meledakkan bom di sekitar area tersebut, yang juga membuat monster kadal tingkat tinggi pun ikut datang ke tempat itu. Dan lalu, monster kadal itu pun memakan Chu Tianhe.